Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dan Lewis. Nah, pada video sebelumnya, teori asam basa menurut Arrhenius sudah saya jelaskan. Untuk yang belum menonton, silahkan kunjungi pada link yang ada di deskripsi. Ke teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam itu adalah spesies yang memberikan proton atau sering disebut dengan donor proton. Sedangkan spesies yang menerima proton atau zat yang menerima proton itu disebut dengan basa. Nah, berarti di sini dalam teori asam basa menurut Bronsted-Lowry akan ada pemindahan proton ya adik-adik. Salah satu contohnya adalah reaksi antara HCl dengan air membentuk ion Cl dan H3O positif. Dari reaksi ini dapat kita lihat bahwa HCl akan menyumbangkan proton atau memberi proton ke molekul H2O. Nah, di sini terjadi pergerakan H positif yang ada pada HCl berpindah ke H2O atau ditangkap oleh H2O. HCl yang menyerahkan H positifnya ke H2O akan membentuk ion Cl negatif, sedangkan H2O yang menangkap proton dari HCl itu akan membentuk ion H3O positif. Nah, di sini terjadi serah terima proton antara HCl dengan H2O. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ini, bahwa asam adalah zat yang memberi proton. Jadi zat yang menyerahkan proton itu disebut dengan asam. Sedangkan zat yang menerima proton itu bertindak sebagai basa. Jadi di sini yang bertindak sebagai asam adalah HCl dan H2O bertindak sebagai basa. Di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ada istilah asam basa konjugasi atau pasangan asam basa konjugasi. Nah, bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi itu? Nah, mari kita lihat. Ketika suatu spesies melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Jika suatu asam melepaskan proton, maka akan membentuk suatu ion yang disebut dengan basa konjugasi. Spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam seperti semula. Nah, contohnya, asam klorida bereaksi dengan air membentuk ion klorida dan ion H3O. Nah, di sini proton dari HCl diserahkan ke H2O. Nah, sehingga HCl ini membentuk ion Cl negatif, sedangkan H2O karena sudah menangkap proton membentuk H3O positif. Dari sini kita tahu bahwa HCl adalah bersifat asam, H2O bersifat basa. Nah, pasangan asam basa konjugasinya, asam klorida yang melepas satu buah proton itu akan membentuk ion Cl negatif. Di sini ion Cl negatif tidak tertutup kemungkinan akan kembali menangkap proton ya Dede. Karena ini bisa menangkap proton, maka ini akan bertindak sebagai basa. Nah, inilah disebut dengan basa konjugasi. Nah, bagaimana dengan H3O positif? H3O positif dia akan memiliki kemungkinan untuk melepas H positif lagi satu, sehingga ini akan bertindak sebagai asam, sehingga disebut dengan asam konjugasi. Bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasinya? Marilah kita bahas contoh soal berikut. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi berikut. Nah, di sini ada reaksi HCl dengan NH3 membentuk NH4 positif dan Cl negatif. Di sini asam klorida akan menyerahkan satu buah proton yang akan ditangkap oleh NH3, sehingga HCl ini bertindak sebagai asam dan NH3 bertindak sebagai basa. Nah, dari hasil pelepasan proton dari HCl ini maka akan terbentuk ion Cl negatif. Dan NH4 karena menangkap satu buah proton akan menjadi NH4 positif. Nah, di spesies ini, di bagian ini, NH4 tidak tertutup kemungkinan akan melepaskan kembali H positif yang ditangkap tadi, sehingga dia bisa bertindak sebagai asam konjugasi.
Sedangkan Cl negatif tidak tertutup kemungkinan dia akan menangkap satu proton yang dilepas oleh NH4, sehingga dia bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, bagaimana dengan pasangan asam basa konjugasi? Di sini HCl yang melepas satu buah proton dan bertindak sebagai asam akan memiliki pasangan basa konjugasi, yaitu Cl negatif. Sedangkan NH3 yang menangkap satu buah proton membentuk NH4 positif. Nah, ini keduanya saling berpasangan ya, pasangan basa asam konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl berpasangan dengan Cl negatif, sedangkan NH3 berpasangan dengan NH4 positif. Nah, inilah yang dinamakan dengan pasangan asam basa konjugasi ya, Adik-adik. Nah, di sini contoh soal yang lain mungkin akan diberikan pertanyaan pasangan basa konjugasi dari HCl adalah, nah kalian bisa menentukan basa konjugasi dari HCl itu adalah Cl negatif. Sedangkan pasangan asam konjugasi dari NH3 itu adalah NH4 positif. Nah, berikut dalam tabel ada beberapa jenis reaksi antara asam dan basa ya. Coba saya bahas yang kedua, antara air dengan ion karbonat menghasilkan ion OH negatif dan ion HCO3 negatif. Nah, kalau dari lihat hasilnya dapat kita tentukan bahwa H2O akan melepaskan satu buah proton yang akan ditangkap oleh CO3 2 negatif ini. H2O yang melepas satu buah proton akan membentuk ion OH negatif. Sedangkan CO3 2- karena dia menangkap satu buah proton, dia akan membentuk HCO3 negatif. Nah, di sini kalau kita ditanyakan pasangan asam basa konjugasi, maka H2O akan berpasangan dengan OH, sedangkan CO3 2- akan berpasangan dengan HCO3-. Teori yang terakhir yang membahas asam basa yaitu Lewis ya, adik-adik. Menurut Lewis, pengertian asam basa itu didasarkan pada serah terima pasangan elektron. Nah, coba kalian perhatikan di sini, reaksi antara NH3 dengan ion H positif membentuk NH4 positif. Menurut Lewis, asam itu merupakan spesi atau zat yang menerima pasangan elektron atau disebut dengan aseptor elektron. Sedangkan basa itu adalah spesi yang memberi pasangan elektron atau donor elektron. Berarti asam adalah penerima, basa adalah pemberi. Kalau kita lihat dari reaksi ini, saya gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, adik-adik. NH3 bereaksi dengan H positif membentuk NH4 positif. Dari reaksi ini, pasangan elektron atau pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom N ini akan disumbangkan ke ion H positif. Sehingga apa? Terbentuklah senyawa NH4 positif. Dilihat dari pengertian asam dan basa, menurut Lewis, nah, NH3 ini adalah merupakan pendonor elektron, ya adik-adik. Ini yang memberikan elektron ke H positif, jadi NH3 ini adalah basa. Sedangkan H positif, karena dia menerima pasangan elektron dari N, maka H positif ini bertindak sebagai asam menurut Lewis. Nah, itulah teori asam basa menurut Lewis ya adik-adik. Perlu kalian ingat bahwa asam itu adalah spesi yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesi yang memberi pasangan elektron. Materi selanjutnya adalah reaksi antara larutan asam dan larutan basa. Reaksi asam basa itu sering disebut dengan reaksi penetralan, akan menghasilkan garam dan air. Sudah pasti ya adik-adik, ketika suatu reaksi antara asam dan basa pasti akan menghasilkan dua senyawa ini, yaitu garam dan air. Nah, jenis garamnya inilah yang berbeda-beda tergantung dari jenis asam dan basa yang bereaksi. Nah, persamaan reaksi kimia umumnya, asam tambah basa menghasilkan garam ditambah air. Saya misalkan, asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk
natrium klorida dan air. Nah, di sini kita uraikan dulu ya. Asam klorida itu terbentuk atau terurai menjadi H positif dan Cl negatif. Sedangkan NaOH dia akan terionisasi membentuk Na positif dan OH negatif. Nah, di sini baru terjadi penyusunan ulang ya. Yang bermuatan positif mengikat atau berikatan dengan yang bermuatan negatif. H positif akan berikatan dengan OH negatif membentuk molekul air. Sedangkan Cl negatif dan Na positif itu akan membentuk ikatan ion membentuk garam NaCl. Inilah persamaan reaksi dari reaksi antara asam klorida dengan natrium hidroksida. Contoh lain dari reaksi penetralan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asam sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan garam natrium sulfat dan air. Sedangkan asam klorida bereaksi dengan amonia membentuk garam NH4Cl. Reaksi yang terakhir, asam asetat dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium asetat dan air. Campuran asam dengan basa. Nah, ini terkait dengan reaksi asam basa ya adik-adik, bahwa di dalam suatu reaksi asam basa terjadi reaksi antara H positif dan OH negatif membentuk molekul air. Nah, H positif ini dihasilkan oleh zat yang bertindak sebagai asam, sedangkan OH negatif dihasilkan dari senyawa yang bertindak sebagai basa. Asam yang bereaksi dengan basa itu akan mempengaruhi jumlah H positif maupun jumlah OH negatif ya adik-adik. Oleh karena itu juga akan mempengaruhi dari pH campuran. Nah, jika mol H itu sama dengan mol OH negatif, maka campuran akan bersifat netral. Sedangkan jika mol H positif itu lebih besar daripada mol OH negatif, maka campuran akan bersifat asam. Karena apa? Dari reaksi itu akan terdapat mol H positif yang tersisa ya adik-adik. Karena adanya mol H positif yang tersisa, otomatis ada ion H positif dalam campuran. Adanya ion H positif di dalam campuran berarti campuran itu bersifat asam. Dan pH-nya ditentukan dari berapakah jumlah H positif yang tersisa tersebut. Kondisi yang terakhir, jika mol OH negatif itu lebih besar daripada mol OH positif. Nah, di sini jika mol OH negatif itu lebih besar dibandingkan dengan H positif, maka campuran akan bersifat basa. Karena di sini OH negatif yang bersisa ya adik-adik, otomatis dalam campuran akan ada ion OH negatif. pH dari campuran tersebut tentunya akan dipengaruhi oleh sisa ion OH negatif ini. Nah, demikianlah kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi jika suatu larutan asam direaksikan dengan larutan basa. Untuk analisis kuantitatifnya atau stoikiometri reaksi antara asam dan basa itu dapat kalian lihat pada video selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.